Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada hari ini dan kita akan disapa oleh firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat 10. Saya akan baca untuk kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, topik hari ini mengatakan melaksanakan kehendak Allah. Saudaraku, ungkapan yang mengatakan kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Ini memiliki tujuan yang sangat spesifik. Yang pertama adalah kita bisa melihat dari statement Allah ini mengatakan bahwa Allah betul-betul menunjukkan konsistensinya atau keberadaan kasih Allah itu yang tidak bisa terpatahkan dan tidak bisa terabaikan dan tidak bisa tergantikan terhadap kasihnya kepada bangsa Israel. Yang kedua, kita bisa memahami dari statement tadi bahwa Allah tidak bergeser dari segala tekanan, dari segala bujukan, rayuan sekalipun, dari berbagai hal, dari berbagai bidang. Tetapi ketika Allah mengasihi umatnya, itu berlaku absolut untuk selamanya. Yang ketiga, saudaraku, memiliki kandungan makna bahwa Allah berkuasa sepenuhnya atas keputusannya untuk melaksanakan yang ia nyatakan tersebut. Nah, ini adalah, kalau kita lihat, inilah otoritas dari Allah. Allah yang teokrasi memimpin dan dialah raja atas segala raja dan tiada yang bisa mempengaruhi dia. Dan dia menyatakan statementnya bahwa ia mengasihi umatnya, mengasihi bangsa Israel. Itu berlaku dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sekalipun Allah konsisten di dalam hal mengasihi umatnya, yaitu bangsa Israel, saudaraku. Tetapi janganlah dikira bahwa itu menjadi kesempatan bagi umat Tuhan untuk seenaknya, untuk hidup dengan euforia atau hidup dengan sesuka-suka hati. Tapi sebaiknya dengan Allah mengeluarkan statement tersebut, sebaiknya lah bahwa umat Tuhan bangsa Israel diberikan kesempatan untuk menghargai janji Tuhan itu kepada mereka, dan mereka harus menghormati pembaruan perjanjian Allah itu atas umatnya. Saudaraku, ini ada suatu kesempatan untuk menerima dan memiliki anugerah Allah dan janji-janji Tuhan atas diri kita. Contohnya misalnya kalau Allah mengatakan, aku mengasihi engkau, aku betul-betul mengasihi engkau. Tetapi setiap manusia yang menerima ucapan berkat dan anugerah itu haruslah menghormati dan menghargai dan menjaga benar betul-betul pernyataan Allah itu, supaya terus itu membaur di dalam hati, pikiran, tulang, sumsum dan darah kita dan bagi keturunan kita. Itu penting sekali untuk dimiliki oleh umat Tuhan. Nah, melalui nats ini juga, saudaraku, kita semakin mengetahui bahwa ternyata rancangan-rancangan Allah adalah rancangan-rancangan kasih anugerah dan perdamaian bagi dunia. Bukan hanya bagi kita, bukan bagi mereka saja, atau bukan hanya untuk Indonesia. Tetapi Tuhan katakan bahwa anugerah kasihku adalah merupakan anugerah damai sejahtera bagi dunia. Di dalam arti bahwa kasih Allah itu bersifat holistik, menyeluruh dari berbagai tempat, bidang, waktu, dengan situasi dan kondisi. Nah, untuk itu dalam nats ini juga kita diharapkan dan memahami pengertian jikalau Allah menyatakan pembaruan kasihnya kepada kita dan dia memperbarui janjinya kepada umatnya bangsa Israel, dan itu juga menyentuh kepada kita saat ini, saudaraku yang terkasih. Itu adalah dulunya janji Allah kepada bangsa Israel, tapi sekarang itu janji Tuhan berlaku kepada kita. Untuk itu dimintakan kepada kita,
Jikalau Tuhan sudah merubah perjanjiannya dan memberikan komitmennya kepada kita, bahwa Dia tetap memberikan janjinya untuk mengasihi kita. Ingat Bapak Ibu, Tuhan berjanji tetap mengasihi kita. Apa yang kita harus wujudkan dan kita berikan kepada Tuhan supaya Tuhan senang melihat kita yang sudah diberkati. Pertama yang harus kita lakukan adalah sebagai anak-anak Allah, marilah kita memperhatikan kasih setia Allah itu. Jangan hanya menerima, menikmati saja, tetapi mari kita memperhatikan, jikalau Tuhan mengasihi saya, apa yang harus kita lakukan kepada sesama kita. Jikalau Anda dikasihi Tuhan, apa yang harus Anda berikan kepada saya. Itu adalah dikatakan bahwa kasih yang kita terima itu, anugerah yang kita terima itu, keselamatan yang kita terima itu, saudaraku, adalah kita harus memberikan, menyalurkannya kepada setiap orang sesama kita manusia. Yang kedua yang harus kita lakukan sebagai hamba Tuhan dan sebagai umat Tuhan, dia katakan, kalau kita sudah terpanggil menjadi anak-anak Tuhan, marilah hidup dan meneruskan di sekeliling kita. Mulailah dari keluarga kita masing-masing, di tempat kita tinggal, di sekitar tempat tinggal kita, dan dimanapun Anda berada, dimanapun Anda bekerja, dimanapun gereja Anda, dimanapun Anda mengabdi di tengah-tengah dunia ini. Lakukanlah, sebarkanlah cinta kasih. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihimu. Lalu yang ketiga, yang terakhir dikatakan, jikalau Tuhan sudah memberikan kasih setianya kepada kita, maka kita berjanjilah kepada Tuhan bahwa kita akan hidup di dalam Tuhan sekarang dan untuk selama-lamanya. Setialah dan jangan berubah kesetiaanmu sampai Maranatha kelak datang akan memanggil kita kembali kita kepada yang empunya kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Mesias kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami terima pada saat ini, telah membuka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti bahwa Engkau sangat mengasihi kami dari dulu, sekarang, dan untuk selamanya. Janji-Mu berlaku absolut dan kepada semua umat di dunia ini. Untuk itu Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, ajar dan bimbinglah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, menebarkan janji kasih setia Tuhan kepada semua orang, mulai dari rumah kami, handai tolan kami, di mana kami bekerja, di mana kami bergereja, dan di mana kami bermasyarakat, supaya dengan cara hidup kami, orang-orang akan percaya dan orang-orang paham bahwa Tuhan selalu mengasihi umat di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkenanlah Engkau juga memberkati semua jemaat-Mu. Jika ada yang berkeluh kesah dalam keadaan kurang sehat, tolong Tuhan memberikan kekuatan iman bagi mereka dan sembuhkanlah ragam penyakit mereka. Dan jika ada yang berulang tahun pada hari ini, tambahkan umur panjang dan sukacita di dalam kehidupannya. Dan jika ada yang merayakan anniversary pernikahan mereka, tambahkan dan tumbuhkan cinta kasih, kedamaian sejahtera di rumah mereka masing-masing, supaya semua orang, semua umat bertekun lutut hanya di hadapan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkenanlah Engkau mengampuni dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, ingat selalu tersenyum di dalam hidup ini, selalu excited, tetap jaga kesehatan, Tuhan akan selalu menyertai-mu.